Sinyal A1 mencengangkan berlian naturalisasi timnas Indonesia, lempar kode dari hal di luar dugaan, berikut sebabnya. Kode kembali dilemparkan satu di antara pemain keturunan kepada timnas Indonesia. Kali ini, kode yang dilemparkan bintang keturunan timnas Indonesia itu tergolong mencengangkan. Pasalnya, kode diberikan dari ukiran tato yang belum lama dibuat oleh pemain keturunan tersebut. Di mana, dalam kodenya, pemain keturunan timnas Indonesia itu menuliskan tato bertuliskan keluarga. Tentu, tato bertuliskan keluarga itu jadi kode di luar dugaan sejauh ini yang diberikan oleh para pemain keturunan yang berminat gabung timnas Indonesia sejauh ini. Lantas, siapakah sosok yang dimaksud? Ya, sosok yang dimaksud tak lain adalah bek kanan yang dipinjam PEC Zwolle dari kaku raksasa Belanda, Ajax Amsterdam U21, Tristan Goejer. Kontrak Tristan Goejer bersama PEC Zwolle bakal berakhir sampai dengan 30 Juni 2025. Lalu akan kembali ke Ajax Amsterdam U21 dan menghabiskan kontrak tersisanya sampai 30 Juni 2026. Tak cuma itu, kode Tristan Goejer bergabung dengan timnas Indonesia juga dapat dilihat dari adanya sosok Eliano Reijnders, di mana Eliano Reijnders merupakan rekan dekat dari Tristan Goejer di skuad PEC Zwolle. Dengan adanya kedekatan itu, maka kas Tristan Goejer digoda Eliano Reijnders untuk mau gabung timnas Indonesia terbuka lebar. Eliano Reijnders bisa jadi pelicin Tristan Goejer agar bisa segera meyakinkannya bergabung dengan timnas Indonesia. Seperti halnya yang dilakukan Kelvin Verdonk yang sukses meyakinkan Mads Hilgers dan terkini dua pemain NEC Nijmegen lainnya yakni Delano Arts dan Dion Marks. Profil Tristan Goejer. Berikut profil lengkap dari Tristan Goejer. Nama, Tristan Goejer. Tanggal lahir, 2 September 2004. Tempat kelahiran, Blaricum, Belanda. Usia, 20 tahun. Tinggi, 1,85 m. Kewarganegaraan, Belanda. Posisi, bek kanan right back. Kaki, kanan right. Klub saat ini, PEC Zwolle. Bergabung, 16 Juni 2024. Kontrak berakhir 30 Juni 2025. Dipinjam dari Ajax Amsterdam U21. Kontrak di sana 30 Juni 2026. Rekam jejak karir. 1 Almere City FC 2016. 2 Ajax Junior 2016 hingga 2020. 3 Ajax U17 2020 hingga 2021. 4 Ajax U18 2021 hingga 2022. 5 Ajax U21 2022 hingga 2024. 6 PEC Zwolle saat ini 2025. Timnas Indonesia saat ini benar-benar memikat pemain internasional untuk bergabung. Terbaru, muncul pengakuan mengejutkan dari striker asal Brasil, Leo Gaucho. Pemain muda ini mengatakan ingin memperkuat timnas Indonesia. Saat ini, timnas Indonesia memang masih kesulitan mencari striker untuk mendukung saya gedor skuad Garuda. Apalagi ke depan anak-anak asuhan Shin Taeyong itu akan menghadapi laga internasional, salah satunya kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain yang tidak memiliki garis keturunan Indonesia, Leo Gaucho terang-terangan menyampaikan keinginannya untuk memperkuat Indonesia. Saya mau jika Indonesia ingin menjadikan saya pemain naturalisasi, bagi saya itu sangat mungkin karena saya sangat nyaman berada di sini. Kata Leo Gaucho. Bagi saya itu adalah satu kemungkinan besar untuk menjadi pemain naturalisasi dan bermain untuk negara yang besar ini, imbuhnya. Saya sangat menyukainya.
Bagi saya ini adalah kesempatan besar untuk menunjukkan pekerjaan saya pada negara yang luar biasa, katanya lagi. Karena tidak memiliki garis keturunan Indonesia, Leo Gaucho harus tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut agar dapat dinaturalisasi. Namun hal itu tidak mengurangi semangat pemain Borneo FC tersebut untuk membela timnas Indonesia. Sepak bola butuh ini. Bukan hanya di Indonesia, akan tetapi di negara lain karena di sini sangat bagus. Sangat positif untuk sepak bola di sini, saya sangat menyukainya. Saya ingin meningkat setiap hari dan setiap saat, cetus Leo Gaucho. Jika punya kemungkinan untuk bermain di timnas Indonesia, kenapa tidak? Saya menyukainya dan itu adalah kesempatan besar, tambahnya. Berdasarkan informasi dari Transfermarkt, Leo Gaucho memiliki nilai pasar sekitar 250.000 euro atau sekitar 4,3 miliar rupiah. Ia bergabung dengan Borneo FC pada awal musim 2024 hingga 2025, tepatnya pada 1 Juli 2024. Meskipun baru bergabung, Leo langsung menunjukkan ketajamannya dengan mencetak 3 gol di Piala Presiden 2024. Saat ini, Leo sudah mengoleksi 6 gol di Liga 1 2024 hingga 2025 dan 2 gol dalam 2 pertandingan yang dijalani Borneo FC di Asian Club Championship 2024 hingga 2025. Leo Gaucho saat ini layak disebut sebagai mesin gol Borneo FC karena ketajaman dan produktivitasnya dalam merobek gawang lawan. Legenda sepak bola Malaysia, Safes Ali, memberikan pengakuan jujur terkait perkembangan pesat timnas Indonesia. Ia menyebut, tak berlebihan jika dikatakan bahwa timnas Indonesia kini semakin menakutkan dan harus diwaspadai oleh dunia. Safes Ali, yang dikenal sebagai salah satu ikon sepak bola Malaysia, terkesan dengan prestasi timnas Indonesia U23 yang berhasil melaju hingga perempat final Piala Asia U23 2024. Keberhasilan ini menjadi sorotan, terutama setelah Indonesia meraih kemenangan telak atas Yordania di laga terakhir Grup A, yang memastikan mereka lolos ke perempat final. Malaysia kesulitan ikuti cara timnas Indonesia soal naturalisasi, ini terlalu gila. Indonesia membuktikan kalau mereka benar-benar menuju masa kejayaan. Timnas Malaysia perlu mencontoh Indonesia, kata Safes Ali soal timnas Indonesia. Indonesia sendiri finish sebagai runner-up Grup A dengan koleksi 6 poin, hanya terpaut 1 angka dari Qatar U23 yang keluar sebagai juara grup. Di perempat final, skuad Garuda Muda menantang Korea Selatan dalam pertandingan yang berakhir dengan skor 2-2, dan drama adu penalti yang dimenangkan Indonesia dengan skor November 10. Keberhasilan Indonesia di ajang Piala Asia U23 2024 semakin menunjukkan kualitas tim muda mereka yang terus berkembang. Sebaliknya, Malaysia justru terpuruk di fase grup tanpa meraih kemenangan satupun, membuat para legenda seperti Safes Ali merasa iri dengan pencapaian Indonesia. Safe menilai bahwa keberhasilan timnas Indonesia tidak lepas dari perkembangan liga sepak bola di negara tersebut. Liga Indonesia, dengan 18 tim di divisi utama, Liga 1, memberikan banyak peluang bagi pemain muda untuk berkembang dan bermain di level tertinggi. Sementara itu, Malaysia hanya memiliki 14 klub dengan 13 diantaranya berada di Liga Super Malaysia, yang menurut Safe menghambat potensi pemain muda. Ketika saya bermain di Indonesia, mereka punya banyak pemain berbakat. Jumlah klub profesionalnya juga banyak, tuturnya. Di Liga, mereka punya banyak tim di divisi teratas, Liga 1, tepatnya 18 tim, lalu ada divisi lain yang punya 20-28 tim, lanjut Safe. Mantan kapten timnas Malaysia ini juga menekankan pentingnya memperbanyak jumlah klub di liga domestik untuk meningkatkan kualitas sepak bola Malaysia. Kami membutuhkan lebih banyak klub, liga kami harus lebih kompetitif, termasuk divisi lainnya, kami membutuhkan lebih banyak tim, pungkasnya.
Melihat perkembangan pesat sepak bola Indonesia, tak salah jika sekarang dunia mulai memperhatikan dan mewaspadai timnas Indonesia yang terus menunjukkan taji di berbagai kompetisi internasional. Terbaru, timnas Indonesia berhasil menang atas Arab Saudi di matchday ke-6 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda tampil apik dalam pertandingan yang digelar Selasa, 19 November 2024 di Stadion Gelora Bung Karno. Menjadi tuan rumah, tim asuhan Shin Taeyong sukses membekuk Arab Saudi dengan skor 2-0. Berkat kemenangan tersebut, timnas Indonesia saat ini naik ke posisi 3 klasemen grup.